dosenku, kaulah idolaku, pelita dalam hidupku, yang memberitahu mana yang hitam dan mana yang putih. Karena warna yang lain itu adalah tugas biro jasa penulis skripsi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang juri, selamat siang kamera. Selamat siang juga buat yang suka bangun siang. Gue doain besok biar bangunnya lebih pagi lagi. Cuman yang bangunnya malaikat. Bangun-bangun malaikatnya nanya, Maro buka. Tapi dewan juri kita nggak suka bangun siang kan? Gue jamin nggak mungkin suka bangun siang. Dan gue juga mau ngajak kita semua berdoa biar corona di Indonesia ini bisa hilang. Dan WHO pun juga sudah meneliti bahwasanya corona ini asalnya dari kota Wuhan, yaitu Cina. Tapi dia sudah menyebar ke seluruh dunia. Cuman corona ini nggak asalnya dari Minangkabau. Coba dari Minangkabau, nggak akan menyebar ke seluruh dunia. Karena nggak akan ada corona. Yang ada tuh Udarona, Unirona, Eterona gitu. Oke, sekarang temanya bagus nih dikasih panitia. Dosen idola. Tapi idola yang mau kita bahas bukanlah idola-idola yang ada di TV-TV. Kayak Indonesia Idol gitu, Liga Dangdut. Dan bukan juga idola yang kayak ya yang itu. Oh bukan Bapak, tapi Mbak yang sebelah, Mbak MC. Bukan idola yang kayak gitu. Mbak sih cantik gitu. Cuman jujur bukan tipe gua. Iya, bukan tipe gua agak tinggi dikit gitu kan. Karena nggak mungkin juga kan kalau gue bawa kayak idola-idola di TV gitu. Jadi dosennya lagi ngajar gitu kan. Nah pas dosennya ngajar, langsung gue cut. Oke sebentar Pak. Secara keseluruhan sih, Bapak itu bagus sebagai dosen Pak. Cuman ini kan materi fisika. Bapak kok ngasih materinya biologi sih Pak? Gak nyambung gitu. Terus dosennya kesal gitu, ambil map, langsung keluar. Sedih gitu teman-temannya. Oke yang sabar. Tapi meskipun demikian ya, semua dosen gue itu baik, cocok buat dijadiin idola. Buktinya, gue merupakan mahasiswa paling berprestasi di antara teman-teman gue di lokal. Teman-teman gue semester 8, 10, udah pada keluar. Lah gue semester 14 bro. Kurang apa lagi coba. Itu bahkan saking kalau ada mahasiswa baru itu ya, mau lewat depan gua tuh ya. Misalnya gua di sini kan, mahasiswanya lewat. Yang mulia, izin lewat yang mulia. Saking lamanya, bro. Lo itu merupakan prestasi yang sangat membanggakan loh. Menurut gua. Versi gua sendiri sih, menghibur diri sendiri. Teman-teman kuliahnya di lokal, lah gua malah di luar. Itu kenapa coba? Karena konsep pendidikan paling dasar itu menurut gua adalah bagaimana kita bisa memerdekakan diri sendiri. Lah bagaimana kita bisa dikatakan merdeka kalau kita masih ada tekanan di dalam kelas? Jadi gue keluar dong gitu. Dan asal tahu aja, ngapain gue keluar? Jadi gue di luar itu ngeliat dosen gue ngajar dari jendela. Karena di film-film gue lihat orang seperti itu yang akan sukses nantinya. Dan benar saja bro. Setengah jam setelah itu, gue langsung dimarahi sama petugas kebersihan. Tong sampahnya gue jadiin tempat duduk. Kamu ngapain di situ? Turun. Oke Pak, saya turun. Lah malah petugas kebersihannya duduk di situ. Lah gue tanya kan, lo Bapak kok duduk di situ Pak? Iya, karena saya lihat di TV-TV orang yang kayak begini akan sukses nantinya. Ya salam. Bisa Pak? Terpaksa gue duduk berdua gitu. Cuman kita juga bersyukur karena kita kuliah di kampus-kampus Islam. Semua dosen itu pasti nantinya juga diberi nilai-nilai pendidikan. Itu bisa kita lihat contohnya dari dosen perempuan. Pakaiannya rapi, sopan, menutup aurat, jilbabnya dalam gitu. Saking dalamnya kalau seandainya dosen itu lagi jalan, masih semuanya di belakang megang jilbabnya itu. Bu jangan buru-buru ya Bu ya gitu. Dan dosen laki-lakinya pun nggak mau kalah juga. Dia bikin jilbab yang lebih dalam lagi dari itu. Enggak. Maksudnya iman dan takwanya yang lebih dalam. Bismillahirrahmanirrahim, moga cepat dilulusin. Tapi setelah sekian lama gua kuliah, ada satu hal yang bikin gua heran.
Kenapa itu hampir seluruh mahasiswa itu kalau mau ujian, mereka itu lebih milih duduk di belakang. Kenapa? Kenapa coba? Atau dewan juri kita tahu? Atau mbak-mbak kameranya tahu nggak kenapa orang kalau ujian pengen duduk di belakang? Apa mungkin di belakang itu ada kantin gitu? Atau ada diskotek gitu, dugem? Atau mungkin di negeri kita ini lebih mengutamakan nilai tinggi daripada kejujuran? Jujur ya, kalau gua ya pasti milih belakang dong. Dan karena gue jujur ke dosen gua, dan akhirnya gue dikasih nilai tinggi. Dan memang nggak bisa dipungkiri ya, aura dosen itu pasti beda-beda. Ada contohnya dosen yang pas masuk gitu kan, wah gitu. Udah sejuk aja mata kita, motivasi belajar udah mulai tinggi. Ada itu dosen masuk-masuk gitu kan, udah pengen gue sliding aja tuh orang. Nah, yang kayak begitu tuh, itu auranya tuh aura jenglot. Ada yang tahu jenglot nggak? Jadi jenglot itu menurut gua adalah satu makhluk yang nggak mempunyai pendirian. Dibilang dia itu makhluk halus, lah tapi kok ada wujudnya gitu. Dibilang dia makhluk kasar, loh tapi kok malah bisa ngilang. Sama kayak dosen killer. Dibilang dia mendidik, loh tapi kok nggak ada wujudnya gitu. Dibilang dia tuh tegas, lah tapi kok malah bisa ngilang. Jadi dosen killer tuh ya jenglot. Cuman untuk jadi idola itu memang nggak gampang. Nggak gampang kita itu buat diidolain orang lain. Jadi menurut gua ada beberapa tipe atau sifat yang nggak boleh itu dipraktekkan sama dosen. Yang pertama itu tipe baperan. Dosen nggak boleh baper. Nggak mungkin kan pas masuk kuliah bapaknya masuk gitu kan. Gimana kabarnya guys? Sehat apa enggak nih? Waduh rapi banget nih ya. Lihat nih. Ada yang beda nggak dari bapak? Terus mahasiswanya duduk gitu kan lihat. Nggak ada ya. Nggak ada pak. Dasar nggak peka. Keluar kamu. Mahasiswanya keluar. Nah dosennya masih marah lagi kan. Dasar kamu nggak menghargai dosen. Saya ada di sini, saya aja kamu keluar. Ayo masuk. Dalam hati gitu kan. Ini lama-lama gue sliding juga nih orang nih. Kemudian yang kedua itu tipe sok jaim gitu. Jadi dosennya lagi ngajar gitu kan. Dari belakang mahasiswanya nanya, Pak, itu kenapa Pak bisa dapat hasilnya segitu Pak? Oke, nanti saya jawab, saya selesaikan dulu materinya. Terus ada lagi mahasiswanya, Pak, itu resletingnya copot Pak. Oke, nanti saya naikkan, saya selesaikan dulu materinya. Enggak lama setelah itu ada mahasiswa, Pak, itu istrinya manggil tuh Pak. Oke sebentar ya saya keluar dulu ya. Ternyata sejaim-jaimnya dosen itu nggak bakal jaim kalau ketemu sama istrinya. Beneran loh. Dan apapun itu, bagaimanapun itu, yang namanya dosen itu tetap itu jadi idola kita. Dan gue bersyukur sekarang ini gue stand up-nya itu Zoom, nggak ada dosen gue. Jadi gue bebas gitu. Dan ini kepada Dewan Juri yang terhormat, cukup ini rahasia kita aja ya. Jangan kasih tahu dosen saya, soalnya saya masih pengen kuliah. Oke, sekian dari saya Febri Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.